Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Dodo dari Prodi BK kelas karyawan semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang praktek konseling keluarga dengan judul peran ganda istri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Linda atas waktu dan tempatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan praktek konseling individu tentang peran istri ganda dalam ibu rumah tangga. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya tentang apa sih yang dilaksanakan Mbak Linda selama jadi ibu rumah tangga, selama jadi dalam istilah peran istri ganda. Ya, peran saya sebagai seorang istri jika di rumah ya layaknya seorang istri ya, membersihkan rumah, masak, ngurusi anak. Tapi di samping itu saya punya kewajiban lain, yaitu mengajar. Jadi saya harus bisa membagi waktu. Dimana pagi saya harus bangun lebih pagi untuk menyiapkan anak-anak, menyiapkan kebutuhan suami. Setelah itu kalau semuanya sudah beres, saya baru berangkat ke tempat kerja. Itu peran saya selama ini. Jadi yang saya lakukan ya itu dua kewajiban di sekolah, mengajar, di rumah, menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri. Gitu. Bagus ya Mbak, sangat mulia sekali pekerjaannya Mbak. Insya Allah. Ya, apa yang menjadi masalah atau hambatan selama Mbak melaksanakan peran ganda ini Mbak? Hambatannya, biasanya hambatannya itu ya terkait dengan waktu ya, terus dengan bocil, dengan anak saya yang masih kecil itu kadang yang namanya anak itu kurang bisa diajak kerjasama. Contohnya ketika pagi ya, pagi itu saya harus cepat-cepat ya menyelesaikan, memandikan, masak dan sebagainya. Tapi yang namanya anak kan kadang tidak bisa diajak semaunya saya. Anak itu semaunya dia sendiri. Ketika dia belum mau untuk bangun, ketika dia belum mau untuk dimandikan ketika pagi-pagi, nah itu yang menjadi hambatan saya selama ini. Selain itu ya kadang merasa lelah double. Di sekolah dituntut dengan pekerjaan yang begitu banyaknya. Saya menjadi wali kelas, mengajar di kelas 9, terus dengan anak-anak yang luar biasa, maksudnya di tingkat SMP, MTS itu kan masa anak menjadi puber. Nah, mereka itu lebih butuh pengkondisian yang lebih daripada mungkin menurut saya anak-anak yang tingkat dasar. Nah, di situ ketika sudah capek di sekolah, saya harus pulang ke rumah, juga harus ngurusi anak saya lagi yang ya sama harus perlu perhatian, perlu bimbingan. Jadi rasanya sudah bosan di sekolah, di rumah pun harus membimbing anaknya sendiri. Itu yang akan menjadi kendala. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu ya Mbak? Iya, yang pertama harus pintar membagi waktu. Yang kedua ya harus tetap semangat. Walaupun di sekolah mengajar, membimbing anak-anak orang, di rumah pun anak-anak sendiri harus dibimbing dan jangan dibiarkan. Apa yang jadi penyemangat Mbak dalam hal ini? Oke, yang menjadi penyemangat saya selama ini, saya punya impian ya. Saya punya impian, saya juga memikirkan anak-anak saya. Maksudnya paling tidak saya bisa menjadi contoh untuk anak-anak saya. Menjadi seorang itu harus punya cita-cita, harus punya semangat yang tinggi untuk menghadapi kehidupan ini. Jangan hanya bisa berpangku tangan, tapi harus punya tujuan hidupnya apa. Bagus banget. Bagaimana menurut suami Anda dalam hal ini, mendukung atau enggak Mbak? Oh, suami ya. Ya. Untuk peran saya, suami saya alhamdulillah sangat mendukung ya. Hal itu dibuktikan dengan pengertian dia. Jika misal saya sudah lelah dari sekolah mengajar, saya bekerja,
mungkin di rumah ada beberapa yang belum saya bereskan atau saya belum sempat memasak. Ya, memahami ya, tidak pernah mempermasalahkan saya harus memasak atau tidak. Ya, kan masalah makan kita bisa sendiri, atau kalau masalah cucian, kalau ada uang bisa di laundry, ibaratnya seperti itu. Jadi alhamdulillah suami saya sangat mendukung dengan pekerjaan saya. Saling mengerti. Iya, intinya saling mengerti karena apa? Dia juga tahu saya di rumah juga capek, di sekolah juga capek. Jadi alhamdulillah untuk hal itu suami saya sangat mendukung. Ya bagus ya Mbak. Iya, alhamdulillah. Memang Jadi, harus seperti itu. iya. Kalau sampai tidak mendukung, mungkin saya belum tidak bisa sampai detik ini bertahan 12 tahun ibaratnya. Saya melakukan dua peran sebagai istri di rumah dan sebagai pengajar di sekolah. Bagus sekali ya Mbak. Peran Mbak selama ini suami juga mendukung atas pekerjaan Mbak juga. Jadi saling mengisi dan saling mengerti ya Mbak. Iya, memang seperti itu. Terus apa ya Mas Mbak namanya? Kesan dan pesan untuk seluruh keluarga masyarakat Oh ya, yang punya peran ganda seperti Mbak apa? ya. Untuk pesannya bagi ibu-ibu di luar sana yang memiliki peran ganda seperti saya, pesannya tetap semangat ya, tetap semangat, tetap masih memiliki mimpi untuk diwujudkan, itu pesannya. Terus pesannya lagi untuk ibu-ibu di luar sana ya, kalau memang suami mendukung, bisa membagi waktu, ya jangan hanya berpangku tangan, tapi tetap berkarya. Ya setidaknya hidup kita itu bermanfaat bagi orang lain dan orang di sekitar kita. Begitu pesannya. Terima kasih ya Mbak atas pengertiannya. Terima kasih tentang informasinya ya Mbak, tentang peran ganda istri dalam dunia keluarga dan bekerja. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mohon maaf bila saya terlalu banyak bertanya atau salah dalam bertanya, mohon dimaafkan ya Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk berkunjung ke sini. Ya, saya mohon pamit ya Mbak. Ya. Untuk kali ini saya tutup konseling ini. Saya tutup dengan bacaan hamdalah ya Mbak. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian ya Mbak tentang konseling peran ganda istri. Semoga bermanfaat bagi seluruh keluarga yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Mudah-mudahan menjadi barokah ya Mbak. Amin, amin. Cukup sekian ya Mbak. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.